Selamat pagi, semoga suara saya bisa didengar ya. Pagi hari ini kita mau bicara sebagai pendoa-pendoa apa yang harus kita lakukan hari lepas hari kita. Pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, judulnya kasih itu perlu bukti ya. Sebentar. Jadi saudaraku, kita punya standar hidup atau orang Kristen itu dasarnya adalah kasih. Tapi ternyata firman Tuhan itu kasih itu butuh bukti. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi sebagai orang yang terima Kristus, sebagai pendoa, ternyata perbuatan kasih itu adalah respon daripada kita menerima Yesus Kristus ya. Mari kita bahas. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan tentang kasih yang nyata itu. Karena firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan contoh, teladan kepada kita untuk berbuat kasih. Sebagai pendoa-pendoa, sudahkah kita melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan? Saudaraku, saya katakan bahwa saudara dan saya adalah saksi daripada kasih Tuhan itu ya. Kita tahu kalau kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, ini yang sudah biasa terdengar di kuping kita, tetapi mari kita simak sebagai pendoa-pendoa apakah kita ada di area itu atau tidak. Kalau tidak, kita balik lagi sama Tuhan, mari kita sama-sama ada di sekeliling kita yang memperhatikan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang terima Tuhan Yesus. Saya merasakan bahwa di sekeliling saya setiap hari orang memperhatikan saya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan selalu dinilai oleh orang lain. Nah, kalau salah, kalau kita tidak melakukan kasih itu, nah kita artinya tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan mau dunia ini yang membutuhkan kasih datang dari kita yang ada di orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah, pertama di rumah dulu ya, terus di tetangga kita, di komunitas kita, di gereja kita yang besar. Di komunitas yang besar ini, gereja revival, ingin lihat juga, kasih itu ada nggak? Saudara boleh buka nanti di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya, tentang kasih. Kalau kita masih sombong, ya bukan kasih. Kalau kita masih marah-marah, ya nggak kasih, gitu ya. Masih menyimpan kesalahan orang lain, siapapun dia, sudah lama bertobat atau tidak, ya tidak melakukan kasih itu. Tapi apa yang ditulis di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini, Tuhan Yesus sudah lakukan. Mari sebagai pendoa, sebelum kita doa, kita cek diri kita dan kita boleh lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Firman Tuhan jelas sekali saudaraku. Di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 katakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi mutlak bagi kita, pendoa-pendoa melakukan kasih. Kita lalu dipantau. Saya merasa hari ini ada orang yang memperhatikan saya, siapa Mora? Tidak kita aja, tapi semua orang yang hadir pada doa pagi hari ini pun sama ya. Bahwa kasih itu ternyata dasarnya orang Kristen, dasarnya pendoa-pendoa kita berdoa hari ini.
supaya apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kasih itu berasal dari Allah ya. Dan sekeliling kita sedang menunggu tindakan nyata atas kasih itu dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi segala kondisi, senang atau enggak senang, dia selalu menunggu tindakan nyata itu. Bukan untuk dipuji, tetapi karena melakukan perintah Tuhan itu. Kasih tidak terbatasi hanya oleh khotbah yang selalu didengungkan. Saya sadar sebagai orang yang selalu menyampaikan firman Tuhan, saya harus introspeksi diri atau mengevaluasi diri kita. Apakah yang saya khotbahkan itu nyata di sekitar saya? Kadang-kadang saya malu dengan apa yang saya lakukan. Tidak mencerminkan apa yang saya khotbahkan. Tapi saya senang Roh Allah itu baik pada saya. Dia menegur saya dengan sayangnya supaya saya boleh melakukan kasih seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari pendoa-pendoa kita nyatakan firman yang setiap hari kita dengar dari Senin sampai Minggu, kita lakukan di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita dulu, supaya revival itu nyata memang ada di rumah tangga kita. Hari-hari ini kita selalu dengar revival berdampak. Kemarin ada sesuatu yang kesaksian orang ya. Saya sampai, wah luar biasa Tuhan. Dia berkata kepada saya, Bang, biasanya saya kalau ikut doa, nanti di jam 5 saya masak. Ya, saya masak katanya. Tapi dia berkata, saya ingin mengalami revival. Ingin mengalami apa yang dikatakan berdampak itu. Sekarang saya tidak lakukan lagi. Saya sungguh-sungguh datang, duduk, berdoa sama-sama. Dan setelah doa selesai, baru saya masak. Ternyata bisa ya Bang. Jadi saya melihat, wah luar biasa ya Tuhan ya. Yang mengubahkan orang bukan apa ya, sekeliling itu bukan apa ya, bukan orang lain, tetapi dari dirinya sendiri dulu gitu ya. Saya melihat wah hebat sekali Tuhan bekerja. Saya pun bergairah lagi gitu. Wah, berarti apa yang dikhotbahkan tak sia-sia, menuai hasil ya. Itu kesaksian ada saudara kita. Di Matius 25 ayat 35 sampai 36 berkata gini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Siapa sih sebenarnya ini? Tuhan Yesus kan nggak nampak ya, nggak kelihatan. Ternyata di luar kita ada banyak orang lapar yang perlu makan. Ada orang banyak haus, dia perlu minum. Ada orang asing, dia butuh tumpangan. Ada banyak orang telanjang dan butuh pakaian. Ada banyak orang sakit, dia banyak juga orang yang ingin dilawat. Banyak orang di penjara sekarang dan ingin dikunjungi. Jadi pertanyaannya, kapan saya mengasihi itu? Firman Tuhannya jelas katanya gini. Dan raja itu akan menjawab mereka, Matius 24, 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Seorang dari saudaraku yang paling hina. Artinya apa? Ya siapapun juga dia mungkin tidak masuk hitungan kita. Dia tidak serohani kita, siapapun juga. Firman itu berkata, kalau kita melakukannya adalah kamu telah melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus.
Mari pendoa, kita nyatakan kasih itu sebagai pendoa buat dunia di sekitar kita, di rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Dia menantikan kasihnya Tuhan Yesus itu. Apa yang kita lakukan pendoa, biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita berdoa.